Pemirsa, Begawan Ekonomi Rizal Ramli mengibaratkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bukan memperbaiki kabel yang kusut, namun justru memberikan seluruh instalasi dan tanah di bawahnya untuk oligarki atau kelompok elit tertentu. Apa sebetulnya maksud birokrasi yang tidak baik hendak dikompensasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemirsa? Namun ada juga yang beranggapan Undang-Undang Cipta Kerja justru legasi dari pemerintahan Joko Widodo yang tidak dilakukan oleh pemerintah terdahulu. Undang-undang ini memberikan jalan terang bagi pengusaha dan pekerja. Undang-undang ini merupakan infrastruktur atau prasarana agar investasi bisa berkembang. Bersama saya saat ini telah bergabung sejumlah narasumber, ada pakar ekonomi Pak Rizal Ramli, kemudian juga ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu ada Pak Misbakun atau Muhammad Misbakun, dan juga ada Ketua Umum Apindo Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Mbak Tisha. Ya, pertama saya ingin ke Bang Rizal Ramli terlebih dahulu. Ini apa sebetulnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bukanlah memperbaiki kabel yang kusut, namun justru memberikan seluruh instalasi dan tanah di bawahnya untuk oligarki, untuk kelompok tertentu. Maksudnya bagaimana, Bang? Tisha, birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, bikin ribet, dan bikin susah pengusaha. Tapi solusinya bukan omni cilaka ini, tindak birokrasi yang benar. Ya, menurut saya itu yang paling penting, tegas menindak birokrasi yang bikin susah, bikin sulit. Itu justru investor senang sekali dalam luar negeri. Nah, yang kedua, daging daripada Undang-Undang Omnibus Law ini adalah soal konsesi tambang dan konsesi tanah dan konsesi hutan. Ya, ini betul-betul daging super, daging wagyu istilahnya itu, yang konsesinya diperpanjang dari 30 tahun ke 50 tahun untuk tambang, untuk tanah dari 30 tahun sampai 90 tahun, kemudian tidak ada pembatasan luas dan sebagainya. Ini pasti yang dapat hanya sekitar 100 oligarki Indonesia yang bakal lebih kaya 20 sampai 100 kali dari penguasaan tanah. Karena tanah itu bukan hanya tanah, tetapi akses daripada kredit, ya. Karena yang punya tanah bisa 70% nilainya dia dapat sebagai kredit. Nah, tanpa memeras buruh, oligarki Indonesia udah super kaya. Kok bisa sih udah diberikan kenikmatan, diberikan tambahan potensi kekayaan yang besar ini, nasib buruh malah dikurangi, dipreteli dan sebagainya. Nah, Tisha, saya ingin mengingatkan tujuan kita untuk merdeka di preambul Undang-Undang Dasar 45. Satu, mencerdaskan bangsa. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, melindungi rakyat. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, Bang, tidak ada di Undang-Undang Dasar kita dari investor, oleh investor, untuk investor. Kagak ada bahwa kita perlu investor, yes, tetapi tujuan objektifnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini tidak akan tercapai di dalam Omnibus Law ini. Tapi kemarin kita ingat hari Jumat Rizal lalu Ramli, Presiden Republik Indonesia memberikan konferensi pers mengatakan bahwa sebetulnya justru undang-undang ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada hak karyawan ataupun hak buruh yang dipangkas. Tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin kembali menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi pertanyaan saya sebetulnya Presiden sudah menjawab soal kegamangan, keresahan di sana. Undang-undang ini justru sebetulnya untuk melindungi hak-hak para pekerja, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Mohon maaf, Tisha, saya nggak percaya dengan argumen itu. Karena seperti saya katakan, Undang-Undang Dasar kita kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tidak ada di situ investor-investor, bahwa kita perlu investor, yes. Nah, undang-undang ini dari investor, oleh investor, untuk investor. Ini yang nggak benar menurut kami.
Ya, karena jelas kok dagingnya itu di mana dagingnya diberikan hak-hak khusus untuk tambang, untuk sumber daya alam, dan untuk tanah. Itu udah luar biasa kayaknya. Nah yang kedua, saya mau tanya sama Pak Jokowi, mohon maaf Pak Jokowi udah jadi presiden 6 tahun. 1 tahun hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan 1 juta kurang. Rizal Ramli 5 juta per tahun selama Gus Dur, 2 tahun. Ya, nggak pakai omni cilaka tuh bisa 5 juta. Oke, itu asumsi dari Bang Rizal Ramli. Nanti kita coba dengar suara dari Wakil Rakyat, ada Pak Misbakun juga di sini. Tapi kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, dari apa yang disampaikan Bang Rizal Ramli tadi bahwa ternyata undang-undang ini ya pemerintah boleh berargumen seperti itu. DPR boleh berargumen bahwa ini juga menguntungkan rakyat. Tapi kalau menurut beliau tadi, ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Gini, Tisha, dan perlu dijelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, satu, bahwa niat baik pemerintah ini dalam menyusun ini adalah untuk kepentingan rakyat. Tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk melukai hati rakyatnya. Niat baik. Lah niat baik itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah omnibus law. Pemerintah menggabungkan semua proses pembentukan undang-undang, ada 81 undang-undang, dan kemudian dikumpulkan dan melalui proses omnibus, pembentukannya omnibus, kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun judulnya Cipta Kerja, ada 11 klaster di sana. Ada beberapa klaster-klaster yang kemudian menjadi perhatian seperti yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi. Tapi intinya, Republik ini tetap oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan tetap untuk rakyat. Karena apa? Di Undang-Undang Cipta Kerja ini, UMKM yang tadinya membutuhkan perizinan sekarang tinggal pendaftaran. Untuk membuat perusahaan, dulunya ada modal minimum berapa ratus juta, sekarang ditiadakan. Kemudian untuk mendirikan koperasi, cukup 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Untuk nelayan yang tadinya izinnya harus ke banyak tempat, ke perhubungan dan sebagainya, cukup di 1 unit pemerintahan, yaitu di KKP. Dan untuk sertifikasi halal bagi UMKM sekarang digratiskan oleh pemerintah. Artinya apa? Bahwa ada klaster-klaster tertentu yang memang dipakai untuk memudahkan perizinan bagi rakyat. Pak Jokowi ini kan punya pengalaman sebagai pengusaha. Beliau pernah ekspor dan sebagai pengusaha kecil, dan pasti dibela oleh Pak Jokowi ini. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Rizal, ada upaya memperbaiki. Karena apa? Durasi misalnya kepemilikan sertifikat hak guna bangunan yang tadinya 30 tahun diperpanjang menjadi 50 tahun. Karena itu yang selama ini menjadi kelauhan bagi investor. Kalau ada yang kemudian, oh dalam situasi COVID orang tidak akan investasi. Ya, pada saat COVID orang belum investasi. Tetapi COVID ini kan hidup kita tidak selamanya kena COVID. Setelah COVID ini kita harus menyiapkan infrastrukturnya. Bagaimana kemudian yang dikatakan oleh Presiden pada saat pidatonya itu melakukan transformasi, melakukan upaya lompatan. Lah, transformasi tanpa infrastruktur perizinan yang memadai, ini yang harus disiapkan. Nah, ada di mana ya perbaikan infrastruktur tadi? Ini pasti tidak menyenangkan bagi siapa? Bagi birokrat-birokrat yang selama ini kerjaannya apa? Memanfaatkan semua prosedur administrasi itu untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Pasti tidak senang. Jadi bagi Pak Misbakun, kalau ibarat kata mengambil istilah dari Pak Rizal tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bukanlah membenarkan benang kusut, Anda justru kebalikannya, justru undang-undang ini membenarkan benang kusut. Gini, justru mengurai benang kusut dan kemudian di-shortcut. Di-shortcut oleh pemerintah. Karena apa? Keluhan-keluhan para investor. Kita bisa bikin undang-undang untuk memperbaiki ini sektoral-sektoral. Tapi dengan sistem omnibus, maka semuanya dikumpulkan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki iklim investasi ini yang selama ini puluhan tahun dikeluhkan. Puluhan tahun loh.
Baik. Ini rangkuman dari keluhan-keluhan di banyak seminar, di banyak dengar pendapat, Baik, pengusaha mengeluh, Nah, ini investor bicara soal mengeluh. pengusaha, Dan ini- bicara soal pengusaha dan investor. Coba sekarang kita dengar suara dari pengusaha, yaitu Pak Haryadi Sukamdhani dari Apindo. Selamat sore Pak Haryadi Sukamdhani. Bagaimana respon ataupun tanggapan Anda soal Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, selamat malam Mbak Tisa ya. Jadi mengenai tadi Bang Rizal Ramli mengenai oligarki, tentu kita harus melihat juga ya oligarki itu yang seperti apa dan prosesnya sebagaimana. Memang tentunya kita tidak mengharapkan dalam suatu proses Undang-Undang Cipta Kerja yang kita harapkan untuk memperluas lapangan kerja, tapi justru nantinya memberikan suatu peluang penguasaan suatu sumber daya alam pada kelompok tertentu yang tidak menghasilkan atau hanya memberikan nilai tambah tertentu pada kelompoknya saja. Saya rasa kita semua juga paham untuk itu, pasti kita juga akan memperhatikan itu. Tapi yang esensi daripada Cipta Kerja ini Mbak Tisa adalah kita melihat terutama kami di Apindo dari sejak Undang-Undang 13 diundangkan 17 tahun yang lalu itu menunjukkan degradasi dari penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau saya ingat di tahun 2010 saja kita ambil 10 tahun terakhir ya, 2010 itu pada saat total PMA dan PMDN kita, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri kita sekitar 206 triliun. Itu rasionya penyerapannya adalah 5.014 orang per 1 triliun. Lalu di tahun 2019 kemarin pada saat kita investasinya mendekati 810 triliun, penyerapan tenaga kerja kita hanya 1.277 orang per 1 triliun. Artinya apa? Itu drop 75% dalam jangka waktu 10 tahun. Lalu juga yang sekarang juga sering dipermasalahkan oleh ekonom kita adalah masalah ICOR, incremental capital output ratio, di mana intinya adalah dari kapital yang masuk outputnya itu berapa gitu. Nah kita itu posisinya adalah skor kita tinggi 6,4 yang menunjukkan kita itu tidak efisien dalam menciptakan GDP kita yang outputnya tadi. Nah ini juga kan jadi masalah sebetulnya, kenapa kita seperti itu kok outputnya jadi kecil. Nah tadi itu karena penyerapannya memang kecil. Jadi kalau kita melihat data yang ada Mbak, kalau kita lihat yang penerima subsidi sekarang ini mendekati 100 juta orang atau hampir 40% dari total populasi penduduk kita. Artinya apa? Penerima subsidi ini kan mereka ini tidak secara finansial, secara kemampuan keuangannya itu tidak cukup untuk bisa membiayai kebutuhannya, sehingga negara harus melakukan intervensi dengan subsidi. Lalu juga kalau kita melihat di data di BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi anggota aktif itu kisarannya hanya antara 27 sampai 30 juta orang, yang dimana kita tahu total angkatan kerja kita itu lebih dari 133 juta orang, dan pekerja informal kita itu juga di atas 70 juta orang. Jadi angka-angka ini sebetulnya adalah mengkonfirmasi ada yang tidak beres di dalam kita mengelola untuk penciptaan lapangan kerja. Nah inilah sebetulnya masukan-masukan yang diberikan oleh tidak saja Apindo ya, tapi juga dari seluruh pelaku usaha yang disampaikan kepada pemerintah selama ini, sehingga diresponslah oleh pemerintah dengan membentuk yang namanya Omnibus Law itu. Jadi kalau kita bicara secara fokus, itu undang-undang ini memang kaitannya untuk itu Mbak, untuk sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri, untuk memberikan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas. Begitu Mbak Tisa. Baik. Artinya kalau dari Apindo menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakanlah sebuah jalan terang. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa, tapi kita harus jeda. Kami kembali sesaat lagi.